Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan buat kami dalam satu malam ini. Kami boleh Tuhan mengambil tenaga yang baru, tidur nyenyak dan bangun di pagi hari karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus, dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan pengertian bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan dapat kami simak firman-Mu ini. Terima kasih Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami. Di pagi hari ini, biarlah kita mendengarkan renungan harian dari HKBP Jambi, Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Nas kita diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 9. Begini bunyinya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekian pembacaan nats kita pada pagi ini. Tema kita hari ini mengatakan memulai hidup baru bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti memiliki yang namanya pengalaman. Persoalannya, banyak orang masih mengingat berbagai pengalaman buruk yang menempahnya dahulu. Terkadang pengalaman-pengalaman buruk itu menjadi pelajaran baginya di kemudian hari, tetapi tidak jarang pula pengalaman-pengalaman itu sangat membekas di hati, menimbulkan luka di hati yang dalam dan menjadi trauma yang menaklukkan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Mari kita lihat yang di depan, karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru, yang sekarang ini sudah ada atau sudah tumbuh. Kita mungkin belum mengerti. Firman Tuhan tadi berkata, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah mujizat Allah. Berbicara tentang permulaan yang baru. Artinya yang pertama dikatakan lupakan yang lalu dan lihat ke depan. Hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, ini adalah sesuatu yang baru. Lupakan yang lama. Ini adalah sesuatu yang baru, tapi lupakan yang lama. Mungkin dahulu saudara gagal, tetapi masuk tahun ini saudara akan sukses karena kasih karunia Tuhan. Dahulu mungkin saudara mengalami kepedihan atau tekanan dalam hidup. Saat ini saudara akan
akan mengalami sukacita karena kasih karunia Tuhan. Mungkin dulu saudara mengalami sakit, sudah lama tidak sembuh-sembuh. Di tahun yang baru ini, saudara akan disembuhkan Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Lupakan yang lalu dan lihatlah ke depan. Jangan ada putus asa, sebab kita sedang memasuki satu permulaan yang baru. Dan yang kedua dikatakan tetap panas dan bergairah seperti kondisi permulaan hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang permulaan yang baru kita ini, kita diingatkan bagaimana pada waktu kita baru berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ini adalah permulaan hubungan kita dengan Tuhan. Ingatlah keadaan pada waktu itu. Saya percaya ketika itu saudara dalam kondisi kasih yang mula-mula. Saya percaya pada waktu itu kita selalu ingin berada di hadirat-Nya, membaca firman-Nya, selalu ingin menjaga kekudusan serta taat kepada firman Tuhan. Biarlah keadaan seperti itu tetap ada sampai sekarang. Marilah memasuki tahun ini saudara tetap panas dan bergairah dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan Tuhan akan mencurahkan pengurapan-Nya. Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama dalam Alkitab, dan melalui kitab Kejadian ini Tuhan akan berbicara kepada kita. Saya percaya kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ini sudah dikonfirmasikan dengan banyak nabi bahwa hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan pengurapan kepada kita. Kiranya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya kepadanya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sapaan firman-Mu pada saat ini, yang walaupun mungkin pada hari yang sudah lampau banyak pengalaman atau bahkan mungkin suka duka yang kami hadapi, tapi pada hari ini Tuhan berikan kepada kami, Tuhan ingatkan kepada kami supaya kami mengingat dan bahkan mengucapkan terima kasih apa yang kami terima di pada saat ini. Dan mungkin walaupun kami sangat sedih, tapi tetap kami harus mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau masih memberikan napas kehidupan sampai pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, di saat kami melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang menuntun kami, mengajari kami, memberikan hikmat-Mu kepada kami. Dan bahkan Tuhan Yesus, kami tak lupa membawakan anggota jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Khususnya Tuhan Yesus yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka atas usaha mereka, atas makanan minuman yang mereka konsumsi, supaya mereka dapat sembuh dari penyakitnya. Dan banyak lagi yang kami minta Tuhan, biarlah Tuhan sempurnakan semua apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Shalom buat saudara-saudara kami.